Bupati Aceh Selatan Mirwan MS memilih melakukan ibadah umroh di tengah bencana banjir dan longsor yang menimpa wilayah Aceh Tribuners. Langkah ini lantas memicu reaksi keras dari Presiden Prabowo Subianto yang bahkan langsung meminta Menteri Dalam Negeri untuk mencopot sang bupati. Sementara itu Kemendagri sendiri mengatakan bahwa sanksi akan menyesuaikan seberapa besar tingkat kesalahan yang ditemukan setelah nantinya Bupati Aceh Selatan ini diperiksa. Apa kemudian makna sikap tegas bagi akuntabilitas pejabat daerah dan politik, termasuk juga bagaimana membaca ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto Tribuners? Saya akan membahasnya dalam Tribunnews on Focus kali ini. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya, ada pengamat politik Citra Institute, ada Bang Efriza di sana. Bang Efriza, selamat sore. Terima kasih banyak sudah bergabung. Selamat sore Manila Yurda, selamat sore untuk Tribun On Focus dan Tribun News. Terima kasih atas undangan Mbak. Ya, terima kasih juga menyempatkan waktunya hari ini berdiskusi bersama dengan saya, Bang Efriza. Ini sebelum kita masuk ke bagaimana membaca ketegasan dari Presiden Prabowo Subianto begitu ya. Mungkin saya ingin minta pengantar terlebih dahulu. Bagaimana Bang Efriza melihat sikap dari seorang pejabat publik Bupati Aceh Selatan begitu kan, yang kemudian memilih umroh di tengah kondisi bencana yang sampai sekarang juga masih belum terkondisikan dengan baik. Silahkan Bang Efriza. Iya, kalau kita melihat apa yang terjadi di Aceh, khususnya Aceh Selatan, apa yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan, Bapak Mirwan, tentu saja ini sangat menodai dari keinginan masyarakat agar pemerintah itu bisa tanggap, bisa cepat, dan bisa hadir selalu di dekat masyarakat. Dan sisi yang lain, kita melihat apa yang dilakukan ini, saya rasa publik pun juga tidak memperdebatkan tentang ibadah umrohnya itu sendiri. Karena ibadah umroh itu tidak wajib, itu yang pertama. Yang kedua, bisa untuk diundur atau ditunda sementara waktu. Dan yang ketiga, jelas ada batas waktu maksimal dan ada juga batas waktu terkait dengan pelunasan. Dan artinya ibadah umroh itu tidak terlalu menjadi persoalan. Namun yang menjadi persoalan adalah pilihannya, bahwa ia merasa sudah melakukan tindakan, namun di sisi yang lain kita melihat pernyataannya dalam suratnya tanggal 27 November bahwa ia tidak sanggup, ada 4 daerah tidak sanggup, kemudian Gubernur Aceh melakukan upaya untuk tanggap darurat dari 28 November sampai dengan 11 Desember untuk penanganan Aceh, tanggap darurat bencana. Kemudian kita juga harus melihat ada instruksi atau surat yang dikeluarkan oleh Mendagri yang menyatakan selama Nataru tidak boleh keluar negeri. Dan ini kecuali berobat. Dan ini dilakukan dari tanggal ditetapkan yaitu 2 Desember dan artinya sudah diinstruksikan sampai dengan 15 Januari, walaupun ketetapan itu disampaikan 15 Desember sampai 15 Januari. Namun ketika instruksi itu keluar, tentu dia sudah memahaminya. Begitu juga persoalan dinamika yang terjadi adalah dinamika dari ia tidak minta izin dan tidak diizinkan oleh gubernur. Sehingga hal ini tentu saja menjadi problematik bagi pemerintah dan sangat memalukan, sehingga disebut oleh Pak Prabowo dengan sebuah istilah dan sebuah perbandingan yang sangat tegas, disebut dengan tentara disersi. Dan tentara disersi ini adalah suatu hal yang sangat memalukan, meninggalkan anak buahnya, meninggalkan kondisi di saat sedang dibutuhkan sebagai pimpinan. Dan ini makanya dorongannya adalah untuk pemeriksaan lebih cepat. Dan saya rasa saya mengapresiasi, saya memuji sikap dari Kemendagri maupun sikap dari Pak Prabowo yang langsung melakukan respon cepat. Karena ini adalah bentuk pengawasan pemerintah pusat
kepada daerah, dan ini adalah bentuk negara kesatuan. Mhm. Oke, ini ada sikap tegas yang kemudian langsung ditunjukkan begitu ya, Bang Efriza ya, yang pertama oleh Kemendagri, kemudian dalam rapat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo juga bahkan meminta untuk diproses secepatnya pencopotan ini. Kalau membaca sikap tegas dari Pak Presiden untuk meminta Mendagri melakukan pencopotan, ini artinya apa, Bang Efriza? Apakah kemudian memang sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan ini hal yang sangat di luar batas kesabaran dari Pak Presiden begitu kan, sehingga ini sudah tidak bisa ditolerir lagi? Iya, kalau dilihat ini bukan sekedar tindakan yang bisa ditolerir atau tidak, tapi ini adalah tindakan yang melukai hati masyarakat. Ini adalah tindakan yang tidak berempati, Mmm, terhadap bencana, tidak hadir untuk menyelesaikan bencana, dan menganggap bahwa bencana itu suatu hal yang mudah diselesaikan, sementara pernyataannya saja ia termasuk daerahnya Aceh Selatan tidak sanggup menyelesaikan persoalannya. Ketika tidak sanggup, tanpa minta izin Kemendagri, tanpa disetujui oleh Gubernur Aceh, ternyata ia tetap berangkat dengan alasan bahwa ini nazar dan ini umroh, nazar yang sudah dilakukannya, dan dengan narasi bahwa ia sudah turun ke daerah. Namun pernyataan turun ke daerah ini tentu adalah suatu hal yang miris. Mirisnya apa? Karena tanggap darurat terhadap bencana itu dilakukan dari 28 November sampai dengan 11 Desember. Artinya batas waktunya itu sangat besar. Waktunya sangat konsentrasi penuh dan sangat lama waktunya itu. Dan tentu saja dengan waktu yang begitu lama, dia meninggalkan daerahnya, tentu pertanyaannya adalah bagaimana pengambilan keputusan di daerah, bagaimana sikap daerah nantinya, dan koordinasi antar daerah itu penting. Dan saya rasa Pak Prabowo, bukan hanya Pak Prabowo sendiri, Gerindra pun sudah menyatakan, sudah memecat dari jabatannya sebagai ketua DPC di daerah tersebut. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hadir saat terjadi bencana. Seorang pemimpin malah sibuk mengurus dirinya sendiri, dan ini melanggar pasal 76 UU Pemerintahan Daerah, UU nomor 23 tahun 2014, pasal 76, di dalamnya di ayat 1 huruf I itu menjelaskan tentang larangan. Larangannya terhadap kunjungan ke luar negeri dalam situasi yang krisis misalnya. Kemudian juga ada di pasal 77 ayat 2 yang menyatakan bahwa jika terjadi hal tersebut maka bisa diberhentikan selama 3 bulan. Dan ini kewenangannya adanya di Mendagri karena levelnya adalah bupati atau wali kota. Kalau seandainya gubernur berada di tangan presiden. Namun lagi-lagi, apakah cukup 3 bulan? Bisa jadi, bisa lebih dari 3 bulan. Makanya Pak Bima Arya, Wamendagri menyatakan jika ditemukan hasilnya memang sangat berat, maka Mendagri akan mengajukan kepada MA untuk memberhentikan secara tetap. Artinya meminta sebuah pengaturan atau sebuah klausul yang secara hukum itu bisa diambil dan dianggap sah. Dan itu adalah jalur yang menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum, yang menunjukkan bahwa pemerintah pusat di era Pak Prabowo adalah pemerintah yang hadir, yang mengawasi. Dan ini adalah sebuah konsekuensi dari negara kesatuan, bahwa negara kesatuan, manajemen pemerintahan itu adalah satu.
Kalau kita, melihat begitu ya Bang Efriza, ini kan sudah ada beberapa indikator yang bisa diamati oleh publik. Yang pertama memang tidak mendapatkan izin, izinnya sudah ditolak oleh Gubernur Aceh begitu kan, termasuk juga Mendagri mengatakan ini sudah tidak berizin. Kemudian yang selanjutnya, kondisi bencana di lokasi Bupati Aceh Selatan ini kan juga termasuk lokasi yang memang terdampak cukup besar juga. Apakah faktor-faktor atau indikator ini sedianya sudah bisa menjadi salah satu penentu bahwa nantinya Bupati Aceh Selatan ini berpotensi untuk mendapatkan sanksi yang tegas, bahkan layak untuk dicopot, kalau menurut Bang Efriza? Ya, kalau kita melihat hal yang dilakukan oleh Mendagri, pertama memang kita apresiasi, ia tidak mau berburuk sangka, artinya berprasangka baik, dengan cara menelusuri dulu, mengkonfirmasi, dan melihat seberapa hasil temuannya itu besar atau tidak, kesalahan dari segi etika, kelalaian, ataupun kesengajaan. Nah, ini tentu adalah hal yang patut kita hargai. Artinya ada di dalam sebuah hukum keadilan itu sendiri. Jadi tidak terprovokasi oleh keinginan dari publik maupun netizen semata, tapi memang harus ditelusuri. Nah, ini menunjukkan bahwa penegakan hukum maupun disiplin di dalam hal ini dan penegakan terhadap sebuah kasus untuk ditelusuri ini adalah hal yang sangat utama. Dan kalau kita melihat, memang kesalahannya ini luar biasa. Pertama, dia tidak berizin, sudah diakui. Dan yang kedua adalah ia ditolak oleh Hmm. Gubernur Aceh. Dan yang ketiga, tentu saja ini semakin menjadi miris karena partainya sendiri sangat kesal, sangat marah, dan langsung mencopot atas tindakannya. Dan ini adalah bukti betapa beratnya kondisinya. Yang meringankan adalah bagaimana koordinasinya terhadap perangkat daerah. Bagaimana ia turun terhadap situasi saat bencana tersebut. Bagaimana koordinasinya. Nah, ini mungkin yang bisa jadi menjadi hal yang meringankan. Namun kalau dilihat dari segi etika, ini luar biasa, sangat tidak memahami etika, tidak memahami prosedur, tidak memahami koordinasi, dan bahkan kita bisa menyatakan seorang pemimpin yang tuna empati. Karena ia pergi umroh di saat masyarakatnya sedang dilanda banjir dan longsor. Di tengah situasi ia menyatakan dirinya tidak sanggup, malah ia pergi. Semestinya ketidaksanggupannya malah menunjukkan ia bertahan di daerah tersebut sampai benar-benar masyarakat di Aceh Selatan itu merasakan bahwa pemimpinnya tidak lari dari tanggung jawab. Dan inilah yang disebut dengan bahasa Pak Prabowo sebagai presiden, disersi. Dan inilah mirisnya. Mhm. Dengan ketegasan atau sanksi yang berpotensi akan dilakukan begitu ya Bang Efriza ya, karena kan hari ini rencananya juga Bupati Aceh Selatan akan diperiksa begitu kan. Apakah ini sebagai bentuk penegasan disiplin struktural yang dilakukan di pemerintahan Presiden Prabowo atau secara politis ini juga sedianya bermain? Ya, kalau secara politis tentu ini real menunjukkan wajah Gerindra yang mau untuk mendengar masyarakat. Mmm, Real wajah Gerindra yang punya disiplin. Contoh misalnya, kita tahu bagaimana situasi ketika ia sudah ditemukan bermasalah, Gerindra langsung memecat tanpa memberikan perlindungan, tanpa memberikan konfirmasi. Artinya Gerindra memang hadir bersama rakyat. Dan ini poin yang disampaikan oleh Gerindra dengan tindakan langsungnya. Itu pertama. Yang kedua, kita juga patut mengapresiasi bahwa apa yang dilakukan pemerintahan Pak Prabowo ini bukan suatu hal yang mengabaikan pengawasan dari pusat. Bahkan ini adalah bentuk kesadaran
dari Prabowo maupun Mendagri untuk selalu mengawasi daerahnya dengan ketat. Karena ini adalah konsekuensi sebagai negara kesatuan. Dan hal yang utama, ini bukan presiden pertama. Presiden kedua ataupun pengalaman sebelumnya itu pernah terjadi di Luki Hakim. Luki Hakim itu saat itu terkena kasus dia kunjungan ke luar negeri juga. Saat itu ke Jepang dan akhirnya ia disuruh magang oleh Kemendagri di sana belajar tata kelola pemerintahan. Dan ini artinya apa yang dilakukan Pak Prabowo di awal dengan adanya retreat, yaitu memanggil para kepala daerah, kemudian di briefing, diberikan sebuah arahan, ini menunjukkan bahwa dari arahan itu memang hadir pengawasannya. Dari arahan itu memang hadir kehadiran pemerintah pusat untuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah. Dan ini artinya Kementerian Dalam Negeri yang sekarang sudah mempunyai 3 wakil, ini adalah benar-benar bekerja dengan baik dan kita apresiasi. Bahkan apa yang dikatakan oleh Gubernur Aceh saat awalnya berpikir bahwa Mirwan itu diizinkan, ternyata tidak punya izin oleh Mendagri dan Mirwan pun menyatakan tidak punya izin. Ini menunjukkan bahwa Mendagri saat ini di eranya Tito Karnavian bisa kita anggap untuk sekali lagi untuk penegakan pengawasan dan disiplin ketat. Tapi untuk pekerjaan yang lain kita masih pro dan kontra. Kita masih bisa menyatakan ada minusnya. Tapi untuk pengawasan Mendagri Tito Karnavian ini ketat dan menunjukkan bahwa pemerintah pusat memang hadir. Pemerintah pusat menjaga marwahnya, pemerintah pusat menjalankan fungsi pengawasannya. Dan ini adalah bentuk kesadaran bernegara sebagai negara kesatuan. Dengan nantinya sanksi diberikan begitu ya Bang Efriza ya, kita masih menunggu apakah memang akan ada pencopotan atau akan sanksi seperti apa yang dicontohkan oleh Kemendagri kepada Bupati Aceh Selatan ini. Apakah nantinya kalau memang sanksi tegas diberlakukan akan menjadi presiden juga kepada kepala daerah lain begitu kan agar lebih disiplin dalam situasi apapun lah, dalam situasi darurat bencana apalagi, dan ini juga bisa menjadi cambuk bahwa memang iya pemerintah pusat tidak segan-segan untuk melakukan evaluasi mendalam apabila pemerintah daerah ini tidak berjalan sesuai semestinya, Bang Efriza. Iya, ini menunjukkan memang kita berkembang dan bertumbuh dalam rangka yang positif. Bahwa pemerintah pusat saat ini bekerja sama dengan pemerintah daerah. Memberikan sebuah kepercayaan melalui desentralisasi otonomi daerah tanpa melepaskan pengawasan. Dan apapun nanti hasil sanksinya, apakah teguran tertulis, ataupun lisan, ataupun 3 bulan, atau bisa diberhentikan dengan tetap dengan mengajukan kepada MA, saya rasa ini adalah sebuah sikap bahwa pemimpin kepala daerah itu memang harus hadir untuk masyarakatnya. Tidak peduli dari partai mana, tidak peduli apakah dia merupakan koalisi Kim Plus, tidak peduli terhadap hal tersebut. Seperti dinyatakan oleh Pak Prabowo, saya tidak menanyakan dari partai mana. Artinya tidak melihat lagi partai. Nasdem kemarin sudah, Luki Hakim sekarang sudah ada dari Partai Gerindra sendiri. Dan ini menunjukkan bahwa waktunya kepala daerah menunjukkan ia bekerja untuk masyarakat. Waktunya kepala daerah serius karena ia diawasi oleh pemerintah pusat. Dan waktunya mereka bekerja untuk masyarakat. Bahkan saya sangat mengapresiasi ketika poin sudah dikeluarkan tanggal 2 Desember sebuah surat Mendagri, poin yang menyatakan tidak boleh keluar negeri dengan berbagai alasan. Yang pertama, alasannya adalah soal bencana. Yang kedua, ada juga terkait dengan penyerapan anggaran daerah. Dan yang ketiga, bagaimana keselamatan. Ada 4 poin. Di antara hal itu semua, saya rasa poin-poin ini memang benar. Kepala daerah
tidak boleh meninggalkan lokasi, karena di saat Nataru kita harus tahu bahwa kita adalah daerah atau negara yang musim hujan saat bulan Desember sampai Januari, dan resikonya sangat besar. Resiko dari kegagalan misalnya tanaman ataupun pertanian, kemudian resiko dari bencana iklim tadi, kemudian resiko dari Nataru itu sendiri, dan tidak terserapnya atau tidak terjaminnya pembangunan untuk masyarakat yang sesuai. Artinya anggaran 2025 menguap begitu saja, tidak jelas, padahal bisa dimaksimalkan. Dan saya rasa ini kesalahan yang sangat besar, pengabaian terhadap bencana yang dilakukan oleh Mirwan. Yang kedua adalah kesalahan tuna empati, dan yang ketiga adalah kesalahan dirinya sebagai pemimpin yang tidak berani untuk terus berada di depan, untuk terus bersama masyarakat. Ia malah memilih untuk nazar umroh yang urusan pribadi, bukan urusan kepentingan umum. Dan itu juga sebuah bentuk kesalahan dalam kerangka berpikirnya. Seorang pemimpin harus mendahulukan kepentingan umum, apalagi di tengah bencana tanggap darurat. Oke. 2 pertanyaan terakhir dari saya, Bang Efriza. Yang pertama mengenai sikap dari Bupati Aceh Selatan ini begitu ya, sebagai tokoh publik, sebagai tokoh yang cukup dikenal juga dan punya posisi begitu kan sebagai bupati, apa yang saat ini mungkin harus dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan setelah kejadian yang membuatnya kemudian harus menerima sanksi begitu kan dari Kemendagri secara personal sebagai seorang pejabat publik, apa yang memang harus dilakukan, Bang? Ya, yang pertama yang harus dilakukannya adalah dia harus melakukan konferensi pers untuk menyatakan kesalahannya, dan yang kedua, ia harus menunjukkan sikap empatinya kepada masyarakat, dan yang ketiga adalah sambil menunggu sanksi, ia memaksimalkan apapun sanksinya, ia memaksimalkan bagaimana kerjanya, dan berikutnya yang keempat adalah ia menjelaskan laporannya yang dinyatakan bahwa ia tidak pergi, tidak lepas tangan, melainkan diberikan kepada perangkat daerah. Itu harus benar-benar dijelaskan. Artinya, ia dalam posisi 2 hal sekaligus yang harus dijelaskan. Pertama, menjelaskan kepada Kemendagri melalui Itjen, Mendagrinya. Kedua, melalui kepada masyarakat. Dan yang ketiga, tentu saja kepada masyarakat ini juga dalam hubungannya bagaimana ia bekerja sama dengan gubernur. Tentu saja apa yang disampaikannya kepada masyarakat ini juga menjadi nilai tersendiri bagi Gubernur Aceh untuk melihat apakah bawahannya ataupun koleganya di daerah koordinasinya itu tetap berjalan atau tidak. Dan ini adalah hal yang utama. Ia jangan berkelit, jangan pula mencari upaya untuk playing victim ataupun dia menggunakan cara-cara menarik simpati masyarakat. Tapi ia sadar kesalahannya, bahkan ia harus berani menerima kenyataan bahwa ia adalah figur yang dari Gerindra namun gagal memberikan contoh terbaik. Dan tentu saja ia harus bisa dengan bijak menyelesaikan persoalannya, walaupun nanti keputusannya 3 bulan, ia misalnya diberhentikan sementara, ya ia saat ini Mirwan harus fokus ketika pulang, bukan sekedar konfirmasi kepada pemeriksaan Mendagri, tapi bagaimana ia juga menjelaskan situasinya kepada masyarakat dan memberikan kehadirannya, pikiran, waktunya, tenaganya untuk masyarakat. Jangan tinggalkan lagi Aceh, karena masyarakat sudah lelah di tengah derita, di tengah ketidakberdayaan malah ditinggal, dan ini sangat miris.
Oke, ini perlu ketegasan dan komitmen ya, artinya ya, Bang Efriza ya, dari Bupati Aceh Selatan ini sendiri untuk kemudian menunjukkan empatinya di tengah kondisi bencana yang menimpa masyarakat di wilayah Aceh. Terakhir, Bang Efriza, kalau dari sisi komunikasi politik begitu kan, apakah sikap tegas Presiden Prabowo Subianto ini efektif kemudian untuk bisa meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintahan Prabowo Subianto, terutama dalam hal pemerintahan ini membantu begitu kan atau punya sudut pandang yang baik terhadap bencana sendiri, Bang? Iya, kalau melihat sikap tegas Pak Prabowo, tentu kita melihat Pak Prabowo ini bukan hadir di dalam komunikasi politik saja, tapi ia juga hadir di dalam kebijakan-kebijakannya, seperti misalnya bagaimana KUR ia mencoba untuk membebaskan, kemudian bagaimana situasi di sana ia mengucurkan dana, kemudian bagaimana ia menggelar ratas di sana, semalaman di sana, dan ia juga mengapresiasi dari para bupati ataupun wali kota yang sudah bekerja di sana. Dan itu artinya apa? Artinya Pak Prabowo menunjukkan sikap dirinya yang bukan sekedar pemimpin, tapi memang dia punya hati yang baik, dia berempati, dan ia menunjukkan bahwa ia hadir sebagai pemimpin untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dan sisi yang lain, kita juga harus mengapresiasi bahwa pilihan Pak Prabowo terhadap Bima Arya maupun terhadap Tito dan menambah wakil menteri ternyata efektif. Dan artinya kementerian saat ini untuk Mendagri saya rasa saat ini masih poinnya masih positif, masih efektif, dan masih sangat baik. Artinya Pak Prabowo benar-benar mengetahui siapa yang layak dan juga koordinasinya cukup tinggi. Selama ini orang membaca Pak Prabowo ini cuma seorang pemimpin yang hadir lebih sering berpidato, tapi nyatanya ia hadir benar-benar untuk masyarakat, ia hadir untuk memberikan seluruh dirinya untuk mengabdi kepada masyarakat. Dan contoh terbaik juga ditunjukkan oleh Gerindra, bagaimana ia tidak pernah membela kadernya yang keder, kadernya yang salah, dan kadernya yang melakukan kesalahan. Dan ini adalah cermin bahwa kita punya contoh terbaik. Selama ini daerah dengan pusat terkesan pusat mengabaikan daerah, pusat memaksakan sentralisasi yang selama ini terjadi di Orde Lama, Orde Baru, atau negaraisasi. Tapi saat ini kita melihat ada dua kejadian, Luki Hakim maupun Mirwan, kehadiran pusat itu memang nyata, kehadiran pusat itu memang benar-benar ada, dan ini menunjukkan kita memang sudah di jalannya negara kesatuan dengan desentralisasi, negara kesatuan dengan pengawasan yang ketat, negara kesatuan dengan anggaran ataupun upaya membangun daerah lebih baik. Dan ini adalah hal yang utama. Artinya pemerintah memang tepat dan sudah bekerja dengan maksimal. Tinggal realisasinya adalah bagaimana membangun dari 3 provinsi yang terkena bencana. Membangun kembali itu susah dan butuh dana, dan juga membangun trauma untuk kembali masyarakat beraktivitas, berkegiatan itu luar biasa beratnya, dan dananya pun juga tidak main-main, dan itu sudah dicoba ditetapkan oleh Pak Prabowo untuk membangun rumah masing-masing dengan anggaran. Dan ini artinya pemerintah memang hadir, dan pemerintah daerah pun juga peduli. Artinya pemilihan presiden langsung, pemilihan kepala daerah secara langsung menunjukkan korelasinya sudah tepat. Ketika dipimpin oleh orang yang tepat, dipimpin oleh orang yang mengerti bagaimana bekerja, dan dipimpin juga oleh para menterinya yang bisa bekerja dengan baik, kepala daerah yang bisa bekerja dengan baik. Artinya kasus-kasus kayak Pak Mirwan, mohon maaf, itu akan bisa
diperkirakan tidak terjadi lagi dan diperkirakan tidak ada Mirwan-Mirwan berikutnya. Oke, itu juga kemudian menjadi harapan besar bagi kita semua ya, Bang Efriza ya, bagaimana kemudian pejabat publik yang paling menjadi sorotan ini kemudian bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, termasuk juga kita sebagai masyarakat harus sama-sama mendukung seperti itu. Apa yang kemudian saat ini sedang dijalani oleh pemerintah dengan membantu sepenuh hati dan sekuat tenaga terhadap seluruh korban bencana yang ada di wilayah Sumatera dan juga Aceh. Seperti itu. Bang Efriza luar biasa sekali, terima kasih banyak untuk kesempatannya sore hari ini berdiskusi bersama dengan saya di Tribun News on Focus. Semoga lain waktu ada kesempatan kembali untuk berdiskusi bersama dengan Bang Efriza. Iya, terima kasih Mbak. Mohon maaf salah kata, salah bahasa, dan tidak bermaksud menyinggung, tapi kenyataan. Ya, terima kasih sekali lagi pengamat politik Citra Institut Bang Efriza Tribuners membersamai kita dalam Tribun News on Focus kali ini. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribun News on Focus. Saya Nila Irdah, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.